Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham BRIS. Nah, harusnya sih kemarin sih saya bahas sih, tapi nggak sempat lagi saya bahas untuk saham BRIS. Dan hari ini saya sempat untuk membahas untuk saham BRIS ini. Tadi sempat kalau kita lihat tadi itu sempat menyentuh ke 3.200 ya teman-temannya untuk saham BRIS ini. Luar biasa banget saham BRIS naik terus dia teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih seperti tangga dia teman-temannya. Sejak di bulan November kemarin di harga 1.400-an naik terus dia, sempat jatuh di 2.000-an, mungkin ada efek kemarin tuh Muhammadiyah tarik dana kalau gak salah ya teman-temannya, dan juga ada bagi dividen juga di tanggal 30 Mei kemarin, dan naik terus turun sideways lama di 2.000-an dan ngegas pada saat kemarin dia teman-teman, naik itu 8%, sempat ke 3.180, dan hari ini tadi itu sempat ke 3.200 dia itu. Dan kalau kita lihat sih untuk saham untuk BRIS ini, kalau gak salah sih di 4.000-an deh teman-teman. Nah, di sini harga paling high-nya tuh adalah di 3.882, artinya belum menyentuh ke 4.000. Apakah saham BRIS nanti akan mencetak ATH kembali teman-teman? Nanti kita lihat teman-teman. Yang penting teman-teman tuh cuma satu, jangan FOMO saja. Kalau teman-teman FOMO ya tahu sendiri nanti akibatnya sangkut di pucuk nantinya. Ya, kalau kita lihat sih untuk fundamental untuk saham BRIS ini cukup menarik teman-teman. Malah dia mencetak laba terus dia teman-teman. Laba itu meningkat terus dari tahun ke tahun dia teman-teman. Kalau kita lihat di kuartal kedua di tahun 2024 lebih besar dibandingkan di tahun 2023. Malahan di kuartal pertama tuh besar banget teman-teman untuk labanya tuh. Ya, kita sudah tahu ya teman-temannya. Dan kalau kita lihat sih untuk pembagian dividen nanti, kita lihat untuk dividennya. Nah, dia terakhir kan dia sudah bagi dividen 18 perak teman-teman. Kemungkinan besar nanti akan bagi dividen nanti akan lumayan besar ya dibandingkan tahun 2023 kemarin teman-teman untuk laporan keuangannya. Ya, ini aja lumayan besar banget teman-teman untuk labanya. Kalau kita lihat sih kalau ditotalin sudah 3 triliun teman-teman untuk labanya itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, untuk saham BRIS ditutup 1,25%. Harusnya kemarin sih kalau mau saya bahas, karena kemarin itu lumayan juga naiknya. Kalau hari ini nggak tahu signifikan naiknya teman-teman itu. Oke, kalau kita lihat pada saat open tadi itu di 3.120 dari harga 3.100, sempat high-nya di 3.200, low-nya di 3.120. Untuk volume transaksi mencapai 847 ribu lot dengan volume transaksi mencapai 266 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk volume transaksi BRIS ini nggak tahu besarnya dibandingkan kemarin. Kemarin lumayan besar teman-teman untuk transaksi, untuk volume transaksi yang ada di BRIS ini itu. Ya, kalau kita sih lamitus ya untuk saham BRIS ini ya teman-temannya untuk transaksinya itu. Oke, coba kita lihat untuk bakas samalinya. Kalau bakas samalia sih kalau saham seperti ini sih kurang bagus kalau kita lihat teman-temannya. Kenapa sih bilang? Karena kalau kita lihat untuk nama tuh bakas sama itu gak berpengaruh untuk saham-saham seperti bank seperti ini teman, BCA, BLI, Mandiri. Paling nggak kita tuh berpengaruh sama nama tuh fundamentalnya dan juga sama chartnya teman-teman. Apakah mendukung untuk teknikalnya? Nah, itu teman-teman. Oke, gak apa-apa kita lihat dulu. Nah, kalau kita untuk tadi booknya tekanan buynya lebih besar ya dibandingkan sell. Nah, kalau kita sih ada BB, BK, ULG, ATXL, IP. Nah, lalu yang jualan adalah OD, AK, MG, PD, CP, ZP. Coba kita lihat apakah asing yang akumulasi. Nah, kalau kita sih asing akumulasi lumayan besar juga ya teman-temannya si BB. Lalu ada U, BK, LG, XL. XL gak tahu dilihat sih. Nah, yang jualan adalah AK, ZP. Nah, jadi kalau kita lihat saham untuk BRIS ini masih diakumulasi oleh asing teman-teman. Nah, coba kita lihat kemarin. Kemarin naiknya itu sangat signifikan teman-teman. Nah, kalau kemarin paling banyak dia teman-teman akumulasi untuk asing teman-teman. BK, AKU, KZ, CC, ZP, TP. Semua itu akumulasi teman-teman. Kalau kemarin itu kalau kita lihat sih saya nggak sempat lihat, mungkin lumayan besar teman-temannya untuk transaksi untuk saham BRIS kemarin teman-teman itu. Ini aja kalau kita sih lumayan besar banget ini teman-teman. BK aja dia tampung aja 116 miliar. Lalu si AK aja 77 miliar teman-teman. Itu. Ya lumayan juga sih kalau kita lihat untuk semua investornya. Ini dia, nyata kemarin itu banyak dikuasai oleh asing teman-teman untuk saham BRIS ini. Ya,
Kalau kita lihat sih untuk base ini paling banyak yang dikuasai itu oleh asing. Ya pastinya yang akan menggerakkan untuk saham di sini nanti adalah asing teman-teman itu. Jadi kita tuh tetap hati-hati saja. Misalkan ada berdampak negatif, misalkan ekonomi Indonesia, pastinya asing akan keluar, nama tuh jualan dia teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham base ini. Apakah saham base ini akan mencetak ATH kembali? Nanti kita lihat teman-teman. Anggap saja kita lihat di 3.900 ya untuk ATH-nya nanti itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.